Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kebanggaanku semua, semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan tentunya juga tetap semangat. Kali ini kita masih belajar tentang aritmetika sosial dan di video ini kita akan belajar tentang bunga. Di antara kalian, siapa yang rajin menabung? Tentu semua rajin menabung ya, mungkin dari sisa uang jajan kita atau uang dari pemberian bapak ibu kita. Bisa jadi uangnya kita tabung pada celengan ayam atau celengan jago atau mungkin celengan bentuk yang lainnya. Mungkin juga ada di antara kita yang menabung uang kita atau menyimpan uang kita pada sebuah bank. Sehingga dari bank kita akan diberi beberapa buku tabungan. Jika kita menyimpan uang di bank, maka kita akan mendapatkan tambahan uang yang disebut dengan bunga. Bunga tabungan dihitung berdasarkan persen nilai. Bunga tabungan dihitung secara periodik, misalkan sebulan sekali atau setahun sekali. Sedangkan jika kita meminjam uang di bank, maka kita harus memberikan tambahan uang yang harus kita kembalikan yang juga disebut bunga. Bunga pinjaman dihitung berdasarkan persen dari nilai pinjaman dan bunga pinjaman dihitung secara periodik, biasanya sebulan sekali pada saat pembayaran angsuran. Ada beberapa pengertian dalam kita belajar tentang bunga, yaitu yang pertama adalah modal atau tabungan. Modal atau tabungan adalah sejumlah uang atau barang yang akan diusahakan dan didayagunakan untuk menghasilkan suatu produksi yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan. Sedangkan pinjaman adalah sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang untuk digunakan sebagaimana mestinya yang akan dikembalikan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan bunga adalah ganti rugi atas modal yang ditanam atau pokok pinjaman dalam masa tertentu dan dinyatakan dengan persen setahun. Ada dua jenis bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang akan kita bahas dan akan kita pelajari kali ini adalah berupa bunga tabungan dan bunga pinjaman yang merupakan bunga tunggal. Jadi untuk bunga majemuk tidak kita pelajari kali ini ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Adik menyimpan uang di bank sebesar 2 juta rupiah. Ternyata setelah 3 bulan uang adik menjadi 2.045.000 rupiah. Dari ilustrasi di atas, ternyata uang tabungan adik bertambah sebesar 2.045.000 rupiah dikurangi dengan 2 juta adalah 45.000 rupiah. Jadi uang adik bertambah 45.000 rupiah setelah 3 bulan menabung. Jadi pihak bank memberikan bunga 45.000 dibagi 3, karena 3 bulan hasilnya adalah 15.000 rupiah. Jadi adik tiap bulan memperoleh bunga sebesar 15.000 rupiah. Jika kita tentukan persentase bunga yang diberikan pihak bank dalam setahun, maka akan sama dengan 12 kali 15.000 rupiah. Karena 1 tahun ada 12 bulan, sehingga 12 kali 15.000 adalah 180.000 rupiah. Kalau begitu, dari bunga 1 tahun yang 180.000 rupiah, maka jika kita nyatakan dengan prosentase dan prosentase bunga dalam 1 tahun adalah
180.000 dibagi dengan 2 juta. 2 juta ini adalah merupakan tabungan adik mula-mula kali 100%. Hasilnya adalah 9%. Jadi, pihak bank memberi bunga tabungan kepada penabung 9% per tahun. Bagaimana cara menentukan bunga tunggal pada tabungan? Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi modal awalnya. Modal dalam hal ini besarnya tetap atau tidak berubah. Jika besar uang yang ditabung mula-mula, kita misalkan dengan M besar, dan bunga tunggal yang diberikan oleh bank adalah P% per tahun, dan lamanya menabung adalah T tahun atau mungkin B bulan, maka bunga selama 1 tahun diperoleh dari prosentase bunga per tahun kali besarnya tabungan mula-mula. Sedangkan bunga selama T tahun diperoleh dari prosentase bunga per tahun kali tabungan mula-mula kali banyaknya tahun yang akan dihitung. Untuk bunga selama 1 bulan diperoleh dari prosentase bunga per tahun dibagi 12 karena 1 tahun ada 12 bulan kali tabungan mula-mula. Untuk bunga selama B bulan diperoleh dari P% atau prosentase bunga per tahun dibagi 12 kali besarnya tabungan awal kali banyaknya bulan yang ditentukan. Kalau begitu, jumlah tabungan seluruhnya diperoleh dari tabungan awal ditambah dengan bunga yang ditentukan. Lalu bagaimana cara menentukan bunga pinjaman? Untuk bunga pinjaman, bunga yang harus diberikan peminjam kepada pihak bank sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan atau mungkin disepakati. Biasanya angsuran dibayar tiap bulan berupa angsuran pokok beserta bunga 1 bulan. Jika besar pinjaman kita nyatakan dengan M dan bunga yang ditentukan bank per tahun adalah P% dan lama mengangsur adalah B bulan, maka bisa kita tentukan besar angsuran pokok diperoleh dari banyaknya pinjaman dibagi dengan banyaknya bulan angsuran, sedangkan bunga 1 tahun diperoleh dari prosentase bunga pinjaman per tahun kali banyaknya pinjaman, dan bunga 1 bulan diperoleh dari prosentase bunga per tahun dibagi 12 karena 1 tahun ada 12 bulan kali banyaknya pinjaman. Sehingga jumlah angsuran tiap bulan diperoleh dari angsuran pokok ditambah dengan bunga 1 bulan. Sebagai contoh yang pertama, kakak menyimpan uang di bank sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 9% per tahun. Tentukan besar bunga setahun, bunga 10 bulan, dan tabungan kakak setelah 10 bulan. Dari soal diketahui bahwa tabungan awal dari kakak adalah 5 juta rupiah. Sedangkan bunga per tahun yang diberikan oleh pihak bank adalah 9% dan kakak menabung selama 10 bulan. Kalau begitu, besar bunga setahun adalah prosentase bunga setahun kali banyaknya tabungan kakak. Jadi sama dengan 9% kali 5 juta, hasilnya adalah 450.000. Jadi bunga 1 tahun 450.000 rupiah. Selanjutnya, besar bunga selama 10 bulan diperoleh dari prosentase bunga per tahun dibagi 12
berarti ini adalah bunga 1 bulan kali banyaknya tabungan kali banyaknya bulan yang dimaksud. Hasilnya adalah 9% per 12 kali 5 juta kali 10, sedangkan 450.000 ini adalah hasil dari bunga dalam setahun dibagi 12 kali 10%. Maka hasilnya adalah Rp37.500 kali 10, maka hasilnya adalah Rp375.000. Jadi, bunga yang diperoleh kakak selama 10 bulan adalah Rp375.000. Kalau begitu, besar tabungan kakak setelah 10 bulan adalah tabungan awal kakak atau tabungan mula-mula ditambah dengan bunga 10 bulan. Sama dengan 5 juta ditambah bunga 10 bulan, yaitu Rp375.000, sehingga hasilnya adalah Rp5.375.000. Jadi tabungan kakak setelah 10 bulan adalah Rp5.375.000. Contoh yang kedua, paman meminjam uang di koperasi sebesar Rp6 juta dan diangsur selama 2 tahun dengan bunga 10% per tahun. Tentukan angsuran tiap bulannya. Kita selesaikan ya. Pinjaman paman sebesar Rp6 juta dengan bunga 10% per tahun dan paman sanggup mengangsur selama 2 tahun. 2 tahun ini sama dengan 12 bulan kali 2, yaitu 24 bulan. Sehingga besar angsuran pokok diperoleh dari besarnya pinjaman dibagi banyaknya bulan kesanggupan, yaitu 24 bulan. Hasilnya adalah Rp250.000. Jadi, besar angsuran pokok tiap bulan yang harus dibayar paman adalah Rp250.000. Untuk bunga 1 bulan diperoleh dari bunga persentase bunga per tahun dibagi 12 kali besarnya pinjaman, sehingga diperoleh dari 10% per 12 kali 6 juta. Hasilnya adalah Rp50.000. Jadi, besar bunga dalam 1 bulan adalah Rp50.000. Kalau begitu, jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulannya diperoleh dari angsuran pokok per bulan ditambah bunga per bulan juga. Hasilnya adalah Rp250.000 ditambah Rp50.000, hasilnya adalah Rp300.000. Jadi, jumlah angsuran yang harus dibayar paman ke koperasi tiap bulan adalah Rp300.000. Nah, bagaimana anakku sekalian menentukan bunga tabungan kalian? Sangatlah menyenangkan. Dan kalian juga pastinya sangat bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.